wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dengan NIM D1B12011 dari kelas B Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 kuis dari mata kuliah Analisis Tanah, Jaringan Tanaman, dan juga Pupuk. Nah, di sini ada 4 soal. Saya akan memulai menjawab dari soal nomor 1. Soal nomor 1, apa persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui laporan suatu laboratorium? Jawabannya yaitu persyaratan data dari karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang kemudian akan dilaporkan melalui suatu laporan di laboratorium adalah data yang valid dengan bias dan variabilitas yang memiliki nilai error yang minimal atau dia itu rendah dengan sifat homogeneitas, dalam hal ini yaitu bersifat homogen atau satu. Nah, untuk meminimalkan bias tersebut, kita perlu mengetahui sumber biasnya itu dari mana. Biasanya bias tersebut bisa berasal dari lapangan ataupun laboratorium. Pendekatan yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan bias dimulai sejak proses sampling saat berada di lapangan maupun saat analisis di laboratorium. Soal yang kedua, hal-hal apa saja yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Beberapa tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan juga pupuk terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain yang pertama, koleksi dan penanganan sampel perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan saat pengambilan sampel. Untuk kemudian diketahui jumlah analit atau karakteristik, karena kesalahan tersebut biasanya menyebabkan bias yang cukup tinggi. Yang kedua, kontaminasi. Alat yang efektif dan biasanya digunakan untuk menilai dan mengendalikan kontaminasi adalah media bebas analit. Yang ketiga, penyimpanan atau perlindungan sampel sangat perlu diperhatikan untuk meminimalisir terjadinya perubahan fisik dan juga kimia pada sampel tanah selama proses pengumpulan dan analisis. Yang keempat adalah waktu tunggu sampel. Waktu tunggu maksimum pada sampel memiliki perbedaan. Hal ini tergantung dari jenis tanahnya masing-masing, kemudian analit atau karakteristik yang ditentukan, dan juga kondisi selama penyimpanan. Yang kelima, subsampling sampel tanah. Yang keenam, batas deteksi. Nah, batas deteksi ini merupakan perkiraan konsentrasi yang cukup meyakinkan bahwa senyawa tersebut ada. Ketujuh adalah pelaporan hasil dan estimasi ketidakpastian. Nilai yang kemudian dilaporkan berasal dari analisis laboratorium, merupakan perkiraan dari konsentrasi sebenarnya dalam sampel pada saat proses pengumpulan. Nah, ketidakpastian dalam konsentrasi analit dalam sampel tanah dikategorikan menjadi 3 jenis. Dalam hal ini 3 jenis kesalahan umum. Yang pertama adalah kesalahan acak, di mana sangat mempengaruhi ketepatan hasil. Yang kedua adalah kesalahan sistematis yang mempengaruhi bias, dan yang terakhir adalah blunder atau kesalahan yang menghasilkan kesalahan besar atau sampel bisa saja hilang. Soal ketiga adalah jelaskan pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Pendekatan atau metode saat proses penentuan kadar analit secara kuantitatif terdiri dari beberapa bagian, antara lain yang pertama adalah grafimetri. Pada analisis grafimetri menjelaskan metode yang digunakan saat penentuan kuantitatif analit, apakah padat atau cair atau bahkan ion berdasarkan masanya. Kedua adalah titrimetri. Kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur
volume larutan bereaksi dengan konsentrasi zat yang merupakan larutan titrimetri. Yang ketiga adalah kalorimetri, merupakan metode yang biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi analit dengan membandingkan perubahan warna. Selanjutnya adalah spektrofotometri, merupakan teknik untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia yang terkandung dalam larutan. Soal yang keempat adalah apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan juga pupuk. Spektrofotometri merupakan teknik untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia yang terkandung dalam larutan menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel dan setiap senyawa dalam larutan. Kemudian menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Sedangkan spektrofotometri serapan atom digunakan untuk mendeteksi unsur-unsur baik dalam sampel cair ataupun sampel yang padat melalui penerapan panjang gelombang karakteristik radiasi elektromagnetik dari sumber cahaya. Sekian pemaparan jawaban kuis dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.